yang mana kita awali majelis kita dengan bersalawat memuji Nabi. Kemudian kita sambung dengan mempelajari akan syariat Nabi lewat daripada membaca kitab Idahu Asrari Ulumil Mukarrabin yang disusun oleh Al-Alim Al-Allama Ad-Da'i ilallah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Di halaman yang ke-31 daripada ini kitab, sebagaimana kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, hendaknya kita sebagai mukmin senantiasa memelihara dan memperhatikan akan isi daripada hati dan batin kita, supaya ketika hati kita bersih daripada kekotoran sifat-sifat yang tercela, supaya hati kita jernih daripada kekeruhan yang disebabkan perkara-perkara yang sia-sia yang dikerjakan oleh kita. Apabila kita memiliki hati yang bersih dan jiwa yang jernih, niscaya kita akan mendapatkan makna daripada kalimat yang setelahnya, fala yatruk qalbuhu syaridan khalian an fikrin yastakhriju bihil ma'arif wal ulum. Niscaya kita akan mampu mengeluarkan akan makna pengenalan atau ma'rifat yang sebenarnya lewat hati yang senantiasa terisi dengan tafakkur, dengan berpikir. Berpikir akan bahwasanya ketika kita ingin menghadap akan Allah Subhanahu wa taala diperlukan hati yang bersih. Berpikir akan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia adalah untuk ibadah. Berpikir akan bahwasanya waktu yang kita habiskan seumpama sejam setelah selesai sholat isya, kemana kita menggunakan, kemana kita menghabiskan, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita memanfaatkannya dengan duduk di majelis ilmu agama, kita akan gembira nanti kelak di akhirat. Kita akan mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suara yang lantang, suara yang keluar daripada mulut yang terhubung dengan hati yang penuh dengan keyakinan. Ya Allah, dulu kami ketika hidup di dunia menghabiskan malam setelah selesai salat isya, kami isi dengan ilmu, kami isi dengan salawat, kami isi dengan berkumpul dengan orang-orang saleh. Kita bangga, Ben. Tapi coba bayangkan, kalau antara waktu yang seperti ini kita habiskan dengan kemaksiatan, kita habiskan dengan mengerjakan perkara dengan sia-sia, ketika Allah tanya sejam setelah salat isya di malam Selasa, kemana kalian menghabiskan? Kita malu, Ben, kalau kita tidak isi dengan ibadah. Bahkan kita sangat malu kalau kita habiskan dengan kemaksiatan. Tapi sekali lagi kita bersyukur, alhamdulillah. Mudahan umur kita senantiasa berkah, amin ya rabbal alamin. Ini yang harus kita pikirkan, Ben. Makanya kata Nabi, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Gawi, kata Nabi, kerjakan apapun yang kalian ingin lakukan. Ingat, kalian akan dipertanyakan. Kemana menghabiskan? Apa yang kalian lakukan? Ketika kita berpikir yang demikian, maka ma'rifat bertambah, ilmu aja kita bertambah, sehingga kita termotivasi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa kadza la yukhli fi'lan min af'alihi an niyatin shadiqatin fa innan niyata ruhul amal. Begitu pula sebagaimana hati jangan kosong daripada makna tafakkur, begitu pula perbuatan jangan sampai kosong daripada niyatun shadiqah, niat yang baik. Ya kan gawian kita ini dua, ada gawian hati, ada gawian badan. Gawian hati jangan kosong dari makna tafakur. Karena tafakur ini memotivasi kita untuk ibadah. Memotivasi kita untuk beramal saleh. Coba kalau kita ingin tafakur, berapa banyak umur yang sudah kita buang, Ben? Masa muda kita, yalah. Masa remaja kita. Kalau kita ingin menimbang, kita yakin pinta banyak yang sia-sia yang telah kita kerjakan di masa muda. Ketimbang daripada ibadah. Kita yang masih anum pun, yang muda pun juga berapa banyak masa ketika kita awal balik sampai detik sekarang, berapa banyak yang kita isi dengan amal saleh. Kalau kita ingin mempresentasikan baik yang muda ataupun yang tua, kita yakin pasti banyak perkara yang sia-sia yang kita kerjakan. Nah, ketika kita berpikir yang demikian, makanya sekaranglah waktunya kita untuk memperbaiki diri. Mumpung masih diberi kesempatan. Mumpung masih diberi kesempatan. Itu niat, itu hati. Kemudian perbuatan kita jangan sampai kosong daripada niyatun salihah, niat yang baik. Pian berangkat dari rumah, masuk ke dalam ini masjid, itu fi'lun min af'alik. Itu satu perbuatan dari perbuatan yang pian lakukan. Itu berjalannya pian dari rumah sampai masuk. Kemudian ketika duduk, kita mendengari akan ceramah ilmu agama. Itu juga fi'lun min af'alik, perbuatan dari perbuatan yang pian lakukan. Pertanyaannya, apa niat pian? Apa niat kaki pian ketika melangkah? Apa niat ketika kalian masuk ke dalam ini masjid? Apa niat ketika kalian mendengari nasihat-nasihat agama yang Allah masukkan ke dalam telinga kalian? Jadi jangan sampai kosong daripada niyatun sholihah, niat yang baik. Contohnya, ya Allah, ulun menggunakan kaki melangkah majelis ta'lim, melangkah ke masjid, ulun mensyukur nikmat kaki ulun, ya Allah. Kan kaki kita perlu disyukuri, pian. Allah memberikan kita kaki, gunakan mendatangi tempat-tempat yang baik. Jangan semata-mata mendatangi tempat kita yang di dalamnya, mohon maaf, misalnya maksiat, atau mendatangi tempat perkara yang sia-sia. Syukuri nikmat kaki kita dengan dibawa mengarah menuju tempat ibadah. Kemudian kekuatan syukuri, kesehatannya lah, alhamdulillah kaki ada dan diberi kesehatan. Ada sebagian orang kaki ada tapi sulit untuk melangkah. Kadang-kadang membawa guru aja. Ha? Jadi mumpung kita kaki masih sehat, masih mampu berjalan sendiri, mendatangi tempat sendiri, ini kesehatan juga nikmat yang harus kita syukuri. Ya Allah, ulun mensyukuri nikmat kaki, ulun bawa ke majlis ta'lim. Ya Allah, ulun mensyukuri nikmat kesehatan, ulun gunakan untuk menimba ilmu agama. Ya Allah, ulun ngumpul dengan orang saleh, mensyukur nikmat ada ulama di antara kita. Jadi adanya ulama juga nikmat yang harus pian syukuri, pian. Seandainya tidak ada ulama yang membimbing kita, bagaimana keadaan generasi kita mendatang? Jadi adanya ulama, duduknya kita di majelis ta'lim itu salah satu di antaranya mensyukuri nikmat ada ulama. Mumpung ada, ambil ilmu mereka. Warisi akan kesalehan mereka. Petik hikmah-hikmah yang keluar daripada lidah dan tingkah laku mereka. Jadi niyatun shadikah. Jangan sampai setiap perbuatan kita kosong daripada niat. Fa innan niyata ruhul amal. Karena sesungguhnya niat itu adalah ruhnya perbuatan.
Berarti amal awaknya, niat ruhnya. Kalau begawi ba'ama tapi tanpa niat, baik tanpa niat sama sekali atau niatnya salah, itu sama hukumnya tanpa niat, Bian. Orang yang beribadah minta puji manusia itu hakikatnya tidak punya niat sama sekali. Niatnya nol, tidak ada nilai ibadah. Dia beramal saleh, niatnya takut dihina oleh orang lain. Nah, itu namanya sama sekali tak punya niat. Niat minta puji, niat minta lihat, niat minta sanjung, niat minta nilai baik dengan pandangan orang lain, itu hakikatnya tidak punya niat. Punya niat tapi ghairu shadiqah, niatnya tidak benar. Berarti pahamannya ibadahnya tanpa roh, kebaikannya tanpa roh, amal salehnya mati. Artinya tidak bermanfaat. Ya, tidak bisa nolong. Kan orang mati itu tidak bisa nolong, Bin. Jadi amal ibadah yang kosong daripada niat atau kebaikan yang niatnya aja kita tidak benar, itu seperti orang yang mati, ibadahnya mati. Kebaikannya mati, tidak bermanfaat. Kebaikan yang memiliki roh itu sebagaimana makna Al-Quran dalam makna ibadah salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang apabila dikerjakan dengan niat yang benar, niyatun shadikah, itu mencegah orang lain atau mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa garang guru aja orangnya sembahyang tapi masih nguyai orang? Orangnya sembahyang masih ada dendam di dalam dadanya. Orangnya sembahyang tapi masih ada iri dengki di dalam jiwanya. Mereka sembahyang. Kenapa? Karena ibadahnya tidak memiliki roh. Ibadahnya tidak memiliki makna kehidupan kulub, kehidupan hati. Seandainya hatinya bersih, jiwanya aja kita suci, sembahyangnya akan berfungsi. Sembahyangnya akan mengendindingnya daripada menyebut keburukan orang lain. Niatnya ada cedera, dalam niatnya masih ada penyakit. Jadi niyatun shadikah, fa inna niyata ruhul amal. Jadi diperlukan niat yang baik karena niat adalah rohnya perbuatan. An-niyatu qablal amali. Jar ulama, an-niyatu qablal amali. Sebelum beramal, apa niat pian? Itu tanyakan lebih dulu. Ketika niat baik, insya Allah perbuatan juga akan menghasilkan yang baik. Wal qalbu idza khala anil fikril mustanbitah wan niyati salihah yasiru shibhu shibha dabati syadidah wa yasiru da'bul insan idzaka idha'atu zamanih fil batalah. Kata beliau, hati manusia apabila kosong daripada makna tafakkur, kosong daripada menggunakan akal dalam berpikir, dan kosong daripada niatus salihah, niat yang baik. Jadi berpikir tidak, bertafakur tidak, niat tidak baik. Itu seperti kita yasiru shibhu shibhadabati syari. Itu seperti binatang akan bari kendaraan, dabbah itu kendaraannya lah. Atau gitu seperti binatang yang lepas, tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang menariknya, tidak ada yang mengontrolnya. Kalau binatang ternak yang tidak ada yang mengendalikan, ya buka ke hulu, buka ke hilir, ke sana kemari, iyalah. Kadang-kadang, mohon maaf kalau umpamanya aja kita binatang ternak kada tahu rumput orang lain, tanaman orang lain, dihancurnya, Bian. Dia ndak punya aja kita alatnya yang mengontrol. Maksudnya ketika seseorang tanpa pikir, tanpa niat yang benar, dia tidak hanya merugikan orang lain, bahkan merugikan dirinya sendiri. Makanya kata beliau, payasiru da'bul insan idzaka,
maka jadilah manusia tersebut ketika itu ida'atu zamanih fil batalah, dia menyia-nyiakan umurnya pada perkara yang sia-sia. Dia beribadah, niatnya tidak benar, ibadahnya nol. Sejam dia beribadah, berarti dia membuang umurnya satu jam. Kemudian dia misalnya jika kita menolong orang lain, tapi niatnya jika kita ingin mengharapkan balasan daripada orang lain, nilainya juga nol. Sejam dia nolong orang lain, 2 jam dia meringankan beban orang, tapi niatnya minta balas dalam kehidupan dunia, dia membuang waktunya tersebut. Ida'atu zamani fil batalah, pada perkara yang sia-sia, membuang umur. Kita bisa sejam duduk di majelis ta'lim, tapi niatnya aja kita ada masalah dunia, atau guru misalnya ya. Guru misalnya ceramah mencari harta benda dunia, berarti niat guru tidak benar. Sejam guru ceramah, sejam guru membuang umur aja kita pada perkara yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Lebih bagus guring. Kalau niat ceramah hanya mencari dunia, lebih bagus guring di rumah, awak istirahat, sehat ya lah. Itu gambaran. Bukan berarti ibadah ditinggal, enggak. Ceramah tetap, ibadah tetap, niat diluruskan. Rugi kita biar kalau beribadah mencari harta benda dunia. Rugi. Jadi jangan sampai hati kita kosong daripada makna tafakkur dan daripada niat yang benar. Jadi orang yang niatnya salah, orang yang kosong daripada makna fikir, dia tidak sadar membuang umurnya secara sia-sia. Wa yastarwihu ila mukasarati dzawil jahalah fayatawalladu indal insani min dzalika ahwalu sayyi'ah. Akhirnya orang-orang yang demikian, dia malah aja kita bertambah-tambah kebodohan daripada apa yang ia kerjakan. Maksudnya kan orang yang bodoh adalah orang yang membuang umurnya pada sia-sia. Dikiranya aja kita cerdas, dikiranya aja kita pintar, tetapi nilai ibadahnya kosong. Kenapa? Niatnya salah. Niatnya keliru. Dia berbuat baik mengharapkan balasan dari manusia, dari kebaikannya. Jangan dia. Berbuat baiklah karena Allah. Jangan berbuat baik karena orang lain. Kalau kita berbuat baik karena Allah, kita nolong si A, Allah pasti menolong kita sekalipun bukan lewat si A. Allah bisa nolong kita lewat si B, lewat si C, padahal yang kita tolong si A. Jangan mengharap balasan daripada si A, tapi haraplah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita kosong daripada makna tafakkur dan niat yang benar, fayatawalladu indal insani min zalika ahwalun sayyi'ah wa akhlaqun zamimah falyatanabbahil aqilu lidzalik wal yu'in bi muraati qalbih. Apabila seseorang kosong daripada tafakkur dan niat yang benar, maka niscaya timbullah sifat-sifat yang kada baik, keadaan-keadaan yang jelek. Kalau kita ingin bikin contoh pian banyak. Bila orang tuh niatnya luput, niatnya salah, itu tingkah lakunya ndak benar pian. Tingkah lakunya ndak benar. Niatnya sudah salah. Bila niat salah, gawian pasti tidak bagus. Atau yang bilanya kada berpikir dalam pekerjaannya, niatnya akan merugikan dirinya sendiri. Fayatawalladu indal insan min zalika ahwalun sayyi'ah. Sama kalau orang tenatulak berusaha, niatnya mencari rezeki yang halal, bagus. Tapi kalau orang itu niatnya cuma mencari rezeki, mencari duit, bisa timbul cara yang kada baik.
Kalau orang niatnya mencari rezeki yang halal, kan yang halal berarti niatnya bagus. Ketika dia mohon maaf misalnya kita di jalan menuju tempat pekerjaannya melihat barang orang lain, dia tidak mikir ngambil, Bian. Kenapa? Niatnya dari awal mencari rezeki yang halal. Tapi kalau seseorang yang niatnya cuma mencari duit, mencari harta benda, niatnya keliru. Fayatawalladu indal insan ahwalun sayyi'ah. Niat kada duit nih di muka padahal penurang ya lah. Padahal luka kawan je kita. Tapi maiti luka bayangannya duit dah. Diambilnya. Itu namanya ahwalun sayyi'ah. Karena niatnya ketika keluar dari rumah bukan mencari rezeki yang halal, cuma mencari duit. Kita tolak ke pekerjaan gak sama. Bila orang mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang berberkah, dia tahu kapan bekerja dan kapan istirahat. Bila dia turun dari rumah mendatangi tempat pekerjaannya, dia tahu bila niatnya adalah niyatun salihah. Dia tahu kapan waktu istirahat, kapan waktu untuk terus bekerja. Karena ada yang halal, ada yang berberkah. Ada rezeki yang halal, bagus. Ada yang halal dan berberkah. Wa akhlaqun zamimah, dan kita ketika seseorang kosong daripada makna tafakur dan niat yang kosong dari niat yang baik, juga akan lahir daripada manusia tersebut akhlaqun zamimah, kepribadian yang jelek. Ya tadi, artinya kita kelakuan atau akhlak yang tidak baik, ya tadi menghalalkan segala cara. Yang penting dapat duit, dapat dah. Bagus ke caranya atau enggak, yang penting dapat. Akhirnya merugikan diri sini. Fal yatanabbahil aqilu lidzalik. Maka hendaklah kita memperhatikan orang yang berakal daripada yang demikian itu. Kalau orang yang berakal, dia pikir panjang, Misalnya dia mengambil hak orang lain, tapi melihat ada hak orang lain, misalnya dilihat di pinggir jalan atau kita perkara yang mudah untuk dia ambil, tapi dia mun ulun ambil bujur kada ketahuan orang, tapi Allah Maha tahu. Di dunia selamat, di akhirat bahaya. Tapi kalau orang berakal kan mengambil hak orang lain, nyaman dulu sekarang, selamat. Sekarang mungkin kita tidak diketahuan. Kalau lama kelamaan yang namanya pekerjaan yang tidak baik itu pasti ketahuan, Orang bangkai buruk pasti keciuman. Akhirnya yang rugi siapa? Kita juga, Tapi kalau orang yang berakal, dia menjaga yang namanya harga dirinya sebagai manusia. Harga dirinya, wibawanya di hadapan teman-teman dan rekan kerjanya. Itu orang yang menggunakan akal. Fal yatanabbahil aqilu. Maka hendaklah kita perhatian bagi orang-orang yang memiliki akal. Seapa ada kita hidup di dunia, berusaha dengan cara yang tidak benar, sugih kita, nyaman kita, ayalah. Siapa kita menghabiskan 60 tahun, 70 tahun, ya ujungnya mati juga, Jadi kalau orang yang menggunakan akal sehat, dia memang bekerja harus, Makanya ada kata bijak, bekerjalah kalian dengan sungguh-sungguh seakan-akan kalian hidup 1000 tahun lagi. Tapi bekerjalah, beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau besok akan mati. Jadi bekerja harus, tapi harus seimbang. Ketika harus beribadah, lepas pekerjaan kita. Ketika kita di luar dari waktu beribadah, bekerjalah kita sungguh-sungguh. Apalagi di akhir zaman ini, menyakawa kita umat Islam harus sugih-sugih, Kita harus belajar bagaimana orang-orang dulu sukses, Kita punya kawan, mungkin buan pian tahu. Seperti kita pemilik makan restoran Abu Nawas. Ulun suasatu kudu pandir lawan sini. Ulun guru aja
cara bisnis sukses desa nukar bukunya ulun guru aja. Jadi bagaimana cara sukses untuk nukar bukunya belajar guru. Jadi dasar sukses sih dan ya. Artinya coba lihat usahanya maju dan lain sebagainya. Artinya kalau kita ingin sukses harus juga belajar. Baik belajar lewat buku ataupun orang-orang yang berpengalaman. Intinya menggunakan akal ya lah. Sukses di dunia dan juga harus sukses di akhirat. Orang yang menggunakan akal cerdas ya. Wal yu'in bi mura'ati qalbih. Lalu bagaimana guru supaya kita pandai menggunakan akal kita? Wal yu'in bi mura'ati qalbih, maka hendaklah dia minta tolong dengan memperhatikan hatinya. Jadi akal ini akan menjadi berfungsi apabila hati kita bersih. Makanya ada istilah kata aklus salim ya fil jismis salim. Kan dulu pepatah gitulah. Akal yang sehat terletak pada jiwa yang sehat. Padahal belum tentu ya. Bisa ya awaknya kita sehat bugar tapi akalnya tidak sehat. Sebenarnya aklus salim bi qalbis salim. Akal yang sehat itu terletak pada hati yang hati yang selamat. Hati yang selamat daripada tipu daya hawa nafsunya sendiri, itulah akal yang sehat. Tapi apabila hati itu dikuasai oleh hawa nafsu, akalnya tidak berpikir lagi. Bila hati itu sudah dikuasai hawa nafsu, akal tidak bisa berpikir. Contohnya akan bahari di zaman Nabi Musa, ada salah seorang ulama besar yang punya karamat, ialah Syekh Barsisa, nama beliau terkenal, murid beliau aja punya karamat, bayangkan gurunya, murid aja punya karamat, punya keistimewaan, punya kelebihan, apalagi gurunya. Sampai-sampai muridnya itu bisa sembahyang terbang di atas daun pisang, terbang ngawang sembahyang. Apalagi gurunya hebat. Tapi Allah mentakdirkan gurunya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan tidak baik akhirnya. Kenapa? Ketika hawa nafsunya menguasai akan hatinya, sehingga tidak mampu lagi berpikir. Tidak panjang lagi pola pikirnya. Ketika yang dibujuk dengan harta benda, datang orang-orang Yahudi, Nasrani, yalah. Guru, Nabi Musa ingin ceramah ke kampung kami, ingin dakwah ke kampung kami, tolong guru doakan supaya Nabi Musa tersesat di jalan, jangan sampai ke kampung keluarga kami. Oh, dia bersihan, tidak berani doakan Nabi Musa. Dia Nabi, dia Rasul. Kawak kewalat nanti saya kalau doakannya dengan sesat. Dah guru, pian kami tidak minta engkau doakan supaya Nabi Musa mati, tidak. Cuma tersesat. Jenang guru tidak berani. Akhirnya tidak mampu membujuk sang guru, maka mereka membujuk je kita lewat istri. Nang bini belum dibujuk. Oh, bini tuan guru. Pian handaklah beemas, pian handaklah beharta. Nyata aja nang bini hendak benar. Nah, mun pian hendak beemas beharta, nana amasna sapatina. Tolong rayu laki pian. Bujuk suami pian, doakan Nabi Musa supaya tersesat. Hangaran bibinian, ini tuan guru bahari luar biasa ikhlasnya. Ikhlas bukan bahwa ini kada ikhlas, kada yalah. Bahari dasarnya kita zuhud, wara, ndak senang dengan dunia. Lalu dibujuk abahnya, pian disuan nukarakan ulun amas. Ina 60 orang manawarina. Begawi kada lapah ya lah, berusaha kada ngali, cuma doakan Nabi Musa supaya tasawuf aja nang laki ada wani ulun. Ada wani. Ndak berani ulun jeung Nabi Musa. Bahjan dosa aja nang laki. Umay abahnya tahu bujur pada dosa, tapi kan Tuhan tu Maha Pengasih, Tuhan tu Maha Penyayang. Kayak Nabi lah kita imbapian mendoakan Nabi Musa tasawuf, istighfar lawan Allah Taala, minta ampun. Rupanya nang bini tah alimnya juga. At-taib min dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa seperti orang nang kada dosa.
jenang laki bujur jualih. Nafsu sudah mulai masuk. Hati sudah mulai tidak selamat. Hati tidak salim bien. Hati tidak selamat. Wah bujur. Tuhan nyamanai kena awak sihat mendai ya mati seorang bakal kajutan. Akhirnya mengangkat tangan. Awak merasa sehat. Yakin dengan Allah Maha Penerima taubat, akhirnya tertipu. Kenapa jadi tertipu? Hawa nafsu sudah menguasai hatinya. Hawa nafsu apa? Nafsu menyenangkan bini, sudah menukarakan bini amas kadakawa, ada timbul urah nama memberi. Lalu berdoa, ya Allah mudah tersasat, akhirnya tersasat juga na Musa bin. Kabul. Kenapa Allah mengabulkan doanya? Allah ingin menghabiskan semua ibadahnya, pahalanya, amal salehnya, ketaatannya di dunia dengan dikabulkan doanya. Jadi di akhir kedakawan nagih lagi habis dia dibayar di dunia dengan dikabulkan doa. Akhirnya kabul tasasat Nabi Musa. Dalam tafsir Al-Quran itu ada di dalam Quran 40 hari Nabi Musa terputar-putar biar. Mohon saking kuatnya ayalah. Akhirnya imbah aja kita hendak beristighfar, dicabut Tuhan, rahmati biar. Kada sawat minta ampun. Kita jangan sampai nang kayak itu pun, kok kain lagi taubat. Tampulo anom holo ya santai hala. Tampulo anom holo kaina holo ba ibadah ba amal saleh mahadang Tuhan. Baik biar sampai ke Tuhan nyar mati. Usia aja kita mati datang bakal kajutan malaikat maut selesai. Mudahan kita umur panjang awak sihat sabarataan. Amin ya rabbal. Wal yu'in bi muraati qalbih. Jadi hendaklah kita minta tolong untuk bisa menggunakan akal dengan jaga hati. Jadi supaya awak akal berfungsi, minta tolong dengan hati. Maksud minta tolong dengan hati apa? Jaga. Beresihi hati. Beresihi batin. Bila hati bersih, pola pikir nanti bagus. Pola pikir dalam cara bertutur kata bijak. Ini hati bersih. Bila kita minta nasihat, sini bisa memberi bimbingannya hati bersih. Kada tabawa kiri kanan dak. Dia berpikir je kita suci untuk kebaikan orang lain, kebagusan orang tidak terbawa oleh hawa nafsu. Tapi bila tabawa hawa nafsu berpikir kan lagi biar. Guru aja. Bolehlah guru nang ini kira kada haram kalau guru. Tapi diampluk orang berdua, oh boleh hai bajang bian. Dapat ampluk kada dulu lo boleh hanya ada bersih lagi bian. Tapi bila hati bersih biar diimingi orang apa tetap kada boleh nang haram tetap haram ya lah kada berubah. Tapi bila je kita hati kada bersih lain. La yakhafu laumata laim atau je kita pin guru bila kada kaini no kada kawa. Cinta tetap kada kawa. Nya ndak takut, ndak senang dipuji, ndak takut je kita dihina. Karena hatinya bersih, nang diharapkannya cuma ridha Allah ya lah, bukan ridha manusia. Tidak takut dengan manusia, tidak mencari keridhaan manusia. Mereka hanya takut kepada Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya daripada pembahasan yang kita bicarakan, jaga hati kita. Jangan sampai dikotori dengan iri dengki. Hilang. Kada dapat idahnya kita hiri lawan orang lain. Sekali kada dapat idahnya kita mahiri orang lain. Kawan nyaman, kawan dapat rezekinya lancar, ndak ada faedahnya kita biar. Kalau koi kita mahiri rezekinya tak kita ada biar. Jadi hendaknya kita syukur, alhamdulillah si anu dapat rezeki, alhamdulillah. Usahanya lancar, alhamdulillah. Jangan biar je kita, oh ini pasti gara-gara si anu, enggak. Bersihi hati dari iri dengki, bersihi hati daripada dendam, bersihi hati daripada memandang rendah akan orang lain. Hiasi hati dengan sifat tawadhu, hiasi hati dengan rasa syukur, hiasi hati dengan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakanlah waktu kita dengan tafakkur. Sisihkan waktu biar. Duduk menyakawa dalam sehari ini duduk 5 menit berpikir, ya Allah, kenapa yo kayak ini? Ha berpikir setempat biar.
Kenapa ya Allah jika kita usaha pina macet? Tu berpikir bian. Ulun kah ada tak salah? Atau kesalahan nang ulun langsung gawi seorang, atau ada ulun melihat orang salah, ulun anggap biasa kesalahan orang lain. Bisa bian. Pian bisi kawan-kawan tak salah tapi tidak pernah menegur sama saya, itu kesalahan juga bian. Kita punya kewajiban terhadap sesama ya lah. Punya kada maasi juga guru di pada hijab perayaan dah. Masalahnya maasi memakai tunda tugas kita menasihati. Tugas kita menasihati dengan lemah lembut kasih sayang. Dan ingat, setiap apapun yang akan kita lakukan, tanamkan niat yang baik. Apalagi kita sekarang hampir masuk kepada bulan suci Ramadan. Nah, sehubungan dengan bulan Ramadan, tanamkan niat mulai wayah ini. Ya Allah, mudah-mudahan bertemuan Ramadan, baca Quran tiap hari. Ya Allah, bila bertemuan bulan Ramadan, ulun hadir kuliah subuh tiap hari. Ya Allah, bila masuk bulan Ramadan, ulun akan tarawih tiap malam di masjid. Artinya supaya berjamaah ya lah. Ya Allah, bila masuk bulan Ramadan, ulun bersedekah hari-hari. Tanamkan niat-niat yang bagus. Supaya sebelum masuk bulan Ramadan, hati kita siap untuk beribadah.